Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, seperti biasa setiap hari Minggu pagi ada ngaji Ihya tambahan berupa kuliah Ihya tematik. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai etika atau adabul muta'allim ya. Adabnya atau tata caranya dan etikanya orang belajar ya. Ini kita masuk di dalam bab kelima di dalam kitab namanya Kitabul Ilm ya. Kitab mengenai pengetahuan, kitab pembukaan dalam kitab Ihya. Jadi sekedar menyegarkan ingatan kita kembali, kitab Ihya ini kitab yang di dalamnya banyak kitab. Jadi sebetulnya kitab Ihya itu kitab bunga rampai sebetulnya ya. Kitab yang di dalamnya ada kumpulan banyak kitab. Jadi nama besarnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab besar ini ya. Nah, di dalam kitab ini ada kitab-kitab itu. Seperti negara ada banyak provinsinya. Nah, di dalam kitab Ihya ada 40 kitab. Ada 40 provinsi dalam negara Ihya itu. Ada 40 kitab. Nah, kitab yang sedang menjadi bahan kajian di dalam kuliah Ihya tematik beberapa minggu bulan ini adalah kitab yang pertama. Nah, kitab Ihya itu dibuka dengan kitab pembukaan namanya Kitabul Ilm. Kitab mengenai pengetahuan. Kitab mengenai pengetahuan. Nanti ditutup di ujungnya itu kitab Ihya, ujungnya adalah Kitab Dzikril Maut ya. Jadi kitab tentang kematian. Karena ujung manusia adalah kematian. Bagaimana kita menghadapi kematian dan kehidupan setelah mati. Tapi dibuka dengan pengetahuan. Nah, di tengah-tengah ini ada kitab-kitab banyak sekali. Nah, kalau ngaji Ihya yang mingguannya malam Jumat, itu kitab mengenai kitab mengenai mencela, kitab mengenai marah sebetulnya ya, kitab mengenai marah dan mencela tentang hasud, tentang dengki ya. Itu yang pembahasan di dalam malam Jumat. Nah, kalau yang kuliah Ihya tematik ini adalah kitab pertama ya. Jadi saya ini kalau ngaji Jumatnya itu langsung ke bab ketiga, kitab Ihya jilid atau juz ketiga. Karena Ihya itu kan 40 kitab tadi itu ya, dibagi, dipecah-pecah dalam 4 jilid ya. Jilid pertama itu tentang ibadat ya. Jilid kedua tentang muamalat, tentang al-adat ya. Kemudian jilid ketiga mengenai al-muhlikat, itu pembagian-pembagian besar ya, klaster ya. Klaster pertama mengenai ibadah, klaster kedua mengenai al-adat, mengenai di situ ada adab tentang makan, tentang minum dan yang lain-lain ya. Tentang adab untuk mencari pengupo jiwa, maksudnya kehidupan, but gawe, pekerjaan, bagaimana.
tentang nikah, tentang macam-macam ya, tentang eh, apa namanya mengasuh anak. Nah, di situ itu ya. Kitab tentang mengasuh anak, parenting itu bagian penting dalam kitab Ihya mengenai parenting itu. Kemudian jilid ketiga adalah al-muhlikat, hal-hal akhlak-akhlak, sifat-sifat dalam diri manusia yang destruktif. Nah, itu yang menjadi jilid ketiga ini menjadi bahan kajian ngaji Ihya setiap minggu. Kenapa saya langsung loncat Ihya jilid ketiga? Ya, karena inilah jilid yang paling relevan untuk kehidupan modern sekarang. Karena kalau saya mulai ngaji Ihya dari jilid pertama itu, wah nanti kelamaan kita masuk ke pembahasan yang penting itu. Bisa 10 tahun baru sampai ke sana ya. Kelamaan ya. Manusia modern ini sering nggak sabar. Jadi kalau bisa langsung to the point itu. Ya udah, saya ngaji ke bagian yang paling relevan dalam kehidupan modern, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Itu jilid Ihya yang ketiga. Judulnya adalah tentang al-muhlikat, hal-hal yang merusak kita ya. Akhlak-akhlak, sifat-sifat dalam diri manusia yang destruktif itu. Gimana kita cara mengatasinya? Nah, mengatasinya itu nanti ada di dalam jilid Ihya terakhir yang disebut dengan jilid tentang al-munjiat, tentang cara kita mengobati sifat-sifat dalam diri manusia yang jahat, yang destruktif itu. Jadi kalau ngaji Ihya yang malam Jumat yang dibaca kata per kata itu langsung saya loncat ke jilid ketiga, nanti sampai hatam. Tapi kalau ngaji Ihya tematik, saya mulai dari Ihya jilid pertama. Jadi ini kombinasi supaya teman-teman juga ngerti kitab Ihya di jilid pertama ini apa isinya, nanti jilid kedua apa gitu ya. Jadi dengan begitu insya Allah kombinasi begini ideal, dengan ngerti pokok masalah Ihya di jilid ketiga, tapi juga ngerti apa yang dibahas Al-Ghazali dari pertama itu apa semua. Nah, yang ngaji Ihya yang hari Minggu begini lebih cepat, karena ini pendekatannya kuliah, saya langsung membahas isinya saja, tidak membaca kata per kata. Jadi ada metode yang kuliah seperti ini ya, tematik, ada metode yang tekstual itu pada malam Jumat. Nah, metode tekstual itu lambat sekali, tetapi dengan begitu mantap kita itu penguasaannya itu tradisi ngaji di dalam kitab kuning di pesantren. Ini metode tradisional khas Indonesia. Di dunia lain tidak ada. Makanya perlu dirawat, dilestarikan, karena itu kekayaan peradaban Indonesia itu. Membaca kitab kata per kata dimaknai dengan makna baris itu, makna di antara dua baris itu. Ya. Itu kalau di pondok dulu makna itu kecil-kecil, jadi itu di antara barisan kalimat itu di bawahnya dimaknai itu. Setiap kata dimaknai. Itu khas Indonesia. Ya ada praktek seperti itu di negeri lain, tapi dijadikan sebagai cara untuk mengajarkan untuk santri-santri, untuk pelajar, itu khas Indonesia. Karena itu harus dirawat. Jadi niat saya ngaji malam Jumat dengan cara tekstual itu adalah ya salah satunya selain ya untuk menerangkan isi kitab Ihya, tapi juga merawat tradisi pengetahuan khas Indonesia, khas pesantren-pesantren tradisional. Kalau yang tidak tradisional, tidak ada. Ini juga khas ngaji ala pondok-pondok tradisional. Ala pondok-pondok yang biasanya berada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Nah, mari kita masuk ke tema ngaji Ihya tekstual atau kuliah Ihya tekstual. Tematik ya malam ini, pagi ini. Jadi saya akan mengingatkan kembali, ada 10 adab seorang yang belajar. Ada 10 etika
ya, akhlak atau adab, tata cara orang ngaji itu. Yang pertama, orang ngaji ini adab pertama yang penting banget dan sudah saya bahas panjang lebar minggu yang lalu adalah pengetahuan itu dipandang oleh Al-Ghazali sebagai ibadatul qalbi. Ibadahnya hati dan rohani dan jiwa manusia. Itulah apa ya? Pengetahuan dan menuntut pengetahuan. Belajar itu adalah ibadahnya jiwa manusia. Kalau sholat itu ibadahnya jasad manusia. Jadi jasad itu manusia itu kan apa ya, diciptakan oleh Allah itu kan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu yang paling utama adalah sholat. Ibadah batin itu adalah belajar. Jadi manusia yang beriman itu harus komplit dua-duanya. Jasadnya beribadah kepada Allah berupa sholat, kemudian jiwanya, batinnya, rohaninya juga beribadah. Ibadahnya apa? Belajar, mencari pengetahuan, membaca, meriset. Jadi kalau ini teman-teman barangkali yang ada yang ikut ngaji ya, yang apa mahasiswa atau peneliti atau apa, ketika jenengan meneliti, menulis laporan riset, itu jenengan sadari itu sebagai ibadah batin kita. Dengan begitu nilai riset kita itu lain itu ya. Lain itu tidak sekedar hanya riset, tetapi ini adalah kegiatan ibadah batin. Karena ini ibadah harus disertai dengan bersuci. Itu protapnya begitu, prosedur dan apa ya, aturan mainnya begitu. Sholat tidak sah kalau tidak ada wudhunya. Begitu juga ibadah batin berupa belajar, mencari ilmu juga tidak sah kalau nggak ada wudhunya, nggak bersuci dulu. Apa itu bersucinya? Belajar itu harus diniatkan sebagai eh, kegiatan ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan menuju kepada tujuan akhir, yaitu akhirat itu. Jadi disucikan jiwanya dari niat-niat tujuan-tujuan yang salah, yang tidak pas. Misalnya belajar semata-mata untuk mencari kemasyhuran dan popularitas di dalam kehidupan ini. Atau untuk sekedar mencari uang, mencari gaji. Ya itu memang perlu, tidak diingkari tentang pentingnya hal itu. Tapi kalau itu dijadikan tujuan utama, itu rusak. Ilmunya nggak manfaat, bahkan membuat malaikat tidak kerasan. Seperti diterangkan minggu yang lalu. Malaikat orang kerasan bersemayam di rumah jiwa manusia berupa hati dan pikiran itu, yang rumahnya di situ ada anjingnya. Anjingnya itu di sini artinya adalah sifat-sifat buruk itu tadi itu. Ingin mencari harta, kemasyhuran, popularitas, kepengen bisa mengalahkan musuh dalam perdebatan, itu semua adalah sifat-sifat anjing, sifat-sifat yang tidak baik, yang diserupakan dengan anjing. Diterangkan dalam hadis kemarin yang sudah ditulis dalam kitab Ihya. Dalam sebuah hadis dikatakan malaikat tidak kerasan mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ini ditafsirkan oleh Al-Ghazali, malaikat tidak kerasan di rumah, yaitu berupa hati manusia yang berisi dengan niat-niat dan apa itu sifat-sifat yang buruk itu. Malaikat sukanya adalah berada kerasan di rumah berupa hati manusia yang hatinya bersih, disucikan, diwudhui gitu ya. Itu adab yang pertama. Penting banget itu ya. Nah, yang kedua adalah ini salah satu syarat belajar. Ini kadang-kadang mungkin kita nggak sadar meskipun ini sudah diketahui, tapi
atau diketahui tapi tidak disadari. Ini adab kedua ini sederhana tapi penting, yaitu an yuqallila ala iqahu min ashghalid dunya wa yab'ud 'anil ahli wal watan. Adab kedua adalah orang kalau sudah belajar itu harus siap memutus alaqah, ya, alaqah, hubungan dengan dunia. Kalau sudah belajar ya sudah, hatinya, jiwanya, rohaninya harus madep-dep ya, harus menghadap-dap ke belajar, ke ilmu. Kemudian hal-hal lain yang bersifat keduniaan itu kalau bisa diputus semua itu. Makanya ya, makanya dalam sejarah Islam itu ada tradisi, yaitu orang-orang kaya membuat wakaf untuk membiayai orang belajar. Karena jenengan belajar itu kalau tidak ada biaya yang memadai, itu ya kan nggak bisa tenang, harus mikir bagaimana cara makan besok, gimana bayar SPP, segala macam, itu kan repot itu. Jadi orang belajar bisa menghadap-dap ke ilmu, tidak memikirkan urusan-urusan duniawi itu, ya nggak bisa dilakukan adab ini kalau nggak ada prasyaratnya. Apa prasyaratnya? Ya ada yang ngongkosi, punya modal yang cukup gitu. Nah, beruntunglah di negara kita sekarang ini anak-anak yang minimal yang ingin sekolah sampai tingkat menengah sudah ditanggung oleh negara. Sehingga orang bisa tadi itu menghadap-dap itu. Bisa apa itu memperkecil, membatasi pikirannya untuk urusan-urusan duniawi ya. Sehingga pikirannya bisa difokuskan ke masalah pengetahuan. Makanya ada dulu dalam tradisi Islam itu ada orang yang memberikan wakaf untuk membiayai orang belajar. Kalau sekarang ya beasiswa. Makanya ini pesan jenengan, kalau ya diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan dalam bekerja atau dalam ekonomi, terus jenengan jadi orang kaya, itu penting sekali jenengan membiayai orang yang belajar itu, membuat beasiswa. Karena orang belajar tidak bisa fokus kalau tidak ada biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian juga orang yang belajar harus siap ya, berada jauh dari keluarga dan tanah airnya. Dia harus pergi jauh, boro kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Boro itu meninggalkan kampung ya. Jadi harus ayyabauda anil ahli wal watan, harus siap ya. Ini mohon doa dan apa ya, didoakan teman-teman, malam nanti, malam ini anak saya yang kedua, Mas Billy, mau berangkat ke Amerika untuk belajar di Amerika, tapi hanya selama 1 semester. Nanti malam berangkat, mohon doanya supaya lancar dan ilmunya berkah ya. Nah itu, orang belajar harus siap jauh dari orang tua dan kampungnya. Harus siap. Dan harus dikondisikan supaya siap itu. Yang ketiga adalah dia harus, seorang yang belajar itu adalah adabnya alla yatakabbaru 'alal ilmi wala yata'ammaru 'alal muallim. Tidak boleh jumawa kepada pengetahuan itu. Jumawa itu. Sebaliknya orang yang belajar harus memberikan dirinya ya, bil kulliyah, secara keseluruhan, bil kulliyati, secara keseluruhan diberikan kepada pengetahuan. Karena pengetahuan itu ya tidak akan memberikan dirinya kepada sampean kalau sampean tidak memberikan diri sampean kepada pengetahuan. Nah, jenengan itu sikapnya kepada pengetahuan itu kok tipis-tipis ya. Artinya tidak serius, tidak seperti orang jatuh cinta, tidak total itu. Masih belajar sambil
nengok kiri kanan lah, apa masih ngerjain ini itu. Ah udah, nggak bisa dijamin dia itu nggak bisa dia mendapatkan pengetahuan itu. Nggak futuh istilahnya, nggak futuh. Ini istilah penting dalam kalangan pesantren. Itu futuh. Futuh itu artinya jadi kan paham, dong, ngeh gitu. Oh ini begini. Karena jangan belajar itu kalau belum sampai ke futuh, itu nggak kena intinya ilmu, nggak bisa. Kalau orang belajar belum sampai futuh, itu ya hilang. Jadi mungkin seminggu 2 minggu ilmunya itu masih menempel dalam pikiran, tetapi setelah itu ya hilang. Tapi kalau sudah futuh, sudah sampai ke inti pengetahuan, itu tidak akan hilang itu, sampai akhir hayat. Karena apa? Karena sudah meresap masuk ke dalam diri kita, kita paham. Nah kalau sudah paham, paham di sini bukan sekedar paham pikiran ya, paham tapi sampai jenengan itu ngerti intinya. Itu namanya futuh. Futuh terbuka. Sehingga jenengan merasakan, oh ini tuh artinya itu. Nah itu baru kalau sudah begitu jenengan itu sampai ke inti pengetahuan. Oh itu toh. Dan lama futuh itu. Sampai level futuh itu lama sekali. Karena itu jenengan nggak boleh jumawa kepada pengetahuan, harus memberikan diri sampean secara keseluruhan kepada pengetahuan kalau sedang belajar ya. Ini adab seperti ini berlaku untuk orang-orang yang belajar untuk full time ya. Kalau santri Ihya ngaji Ihya seminggu sekali itu sih lain itu. Kita bicara mengenai orang yang mondok, mau santri, mau pergi ke pondok, mau mondok. Ada anak mau kuliah atau mau mencari untuk belajar S2, S3 ini di sini. Ini adabnya ini. Tapi kalau ngaji mingguan ini ya kalau bisa begini bagus ya. Kalau ngaji mingguan itu kan itu untuk mengingatkan kita. Oh, yang penting kalau ngaji kayak itu kan pengingat ya. Dan pitutur lah, pitutur. Ini ngaji ihya mingguan yang saya lakukan ini adalah pitutur ini. Syukur-syukur bisa difahami sampai mendalam ya. Tapi fungsinya pitutur. Kita bicara di sini mengenai orang yang kepengen full time belajar. Nah, di sini inilah sikap yang harus dipunyai oleh seorang yang belajar itu. Jadi nggak boleh jumawa kepada pengetahuan, ya takabbaru alal ilm, ya. Dengan harus tawadhu dengan itu. Pengetahuan itu adalah nur dari Allah, cahaya dari Allah. Itu nur dari Tuhan. Ini sesuatu yang bersifat ilahiyah pengetahuan itu. Jadi jenengan harus punya tata kerama, harus punya adab. Dan terhadap orang yang menjadi sarana sampean bisa belajar, yaitu guru, harus punya tata kerama. Karena itu menghormati guru dalam tradisi pesantren itu kuat sekali. Kenapa demikian? Karena memang pengetahuan itu dipandang, difahami sebagai tadi itu cahaya Allah itu. Pengetahuan itu ilahiyah. Orang yang membawa pengetahuan harus kita hormati karena dia membawa cahaya Tuhan dalam dirinya. Ya, salah satu tanda menghormati seorang guru kalau di pondok pesantren di NU itu ya mencium tangannya kiai. Itu tujuannya adalah ini. Karena adabnya seorang mencari seorang murid, seorang pencari pengetahuan adalah tidak boleh jumawa, nggak boleh sombong, takabur kepada pengetahuan dan kepada orang yang menjadi penyebar pengetahuan atau guru. Nah, salah satu wujud yang nampak ya, salah satu manifestasi ketidaksombongan kepada ilmu adalah murid itu, tolib, seorang santri, mahasiswa, itu tidak boleh mempunyai sikap, saya hanya mau belajar dari orang-orang yang besar-besar saja.
Itu tidak boleh itu. Ini kata Ihya ini ya. Jadi salah satu contoh jenengan itu sombong kepada seorang guru adalah wa min takabburihi 'alal muallim ayyastankifa minal istifadati illa minal marmukhinal masyhurin. Saya nggak mau belajar kecuali kalau dari kiai yang besar. Kalau kiai kecil nggak mau. Itu sombong itu, nggak boleh. Al-Ghazali membuat analogi. Kalau sampean itu lagi jatuh sakit ya, lagi kecelakaan atau apa, jenengan kan butuh pertolongan dokter. Apa sampean lalu berkata, aku nggak mau ditangani dokter kalau bukan dokter yang terkenal? Tidak bisa ya, sedang sakit ya sudah. Dokter yang bisa menolong ya kita terima pertolongannya. Nggak bisa kita milih-milih, oh saya nggak mau kalau nggak dokter yang dari rumah sakit terkenal. Nggak boleh itu. Itu namanya takabur kepada pengetahuan. Jadi jangan nggak boleh begitu. Ya siapapun yang punya ilmu kita belajar dari situ. Nggak boleh milih-milih guru itu. Nah tentu saja ini tidak berarti bahwa sampean tidak boleh milih-milih guru sesuai dengan takhususnya atau spesialisasinya. Itu boleh. Karena saya kepengen ngaji tentang fikih, saya akan cari kiai yang ahli fikih. Itu bukan takabur itu. Yang takabur itu adalah, wah, ini ada kiai di dekat rumahnya. Lalu ada kiai yang jauh gitu ya. Sama-sama alimnya, sama-sama punya takhusus yang sama ahli fikih. Tapi dia nggak mau kalau sama kiai di daerah saya maunya kiai yang jauh. Karena kalau sudah begitu, itu ada unsur takaburnya itu. Karena apa? Itu pasti sudah ada takabur di situ. Saya kalau belajar dari kiai terkenal kan nanti saya keren. Saya dianggap, wah sanatnya tinggi. Wah saya dari pesantren itu. Berarti status saya naik lah. Sudah ada hawa nafsu di sini itu. Ini kan pasti udah nggak bener itu kalau sudah begitu itu kecampuran hawa nafsu itu, kecampuran apa ya tadi itu kecampuran sifat-sifat keanjingan itu sudah itu nggak boleh itu. Lawang kiainya sama-sama alim ya. Kecuali kalau yang satu alim sekali, yang satu kurang alim lah enggak apa-apa. Ini ada dua kiai sama-sama alim, yang satu dekat rumahnya, yang satu jauh. Nah, yang jauh ini mungkin lebih terkenal, lebih selebriti ya. Wah, saya ngaji ke sana. Ya. Supaya nanti kecipratan selebritinya itu udah nggak bener itu. Berarti udah keliru itu apa namanya niatnya itu. Nggak boleh. Jadi ilmu itu harus diperoleh dengan sikap tawaduk. Tawaduk kepada ilmu itu sendiri dan tawaduk kepada guru yang membawa ilmu. Kemudian tak salah satu apa ya adabnya seorang murid atau seorang santri adalah salah satu bentuk ketidaksombongan kepada guru adalah sikap sampean terhadap guru ini juga harus dilandasi dengan akhlak gitu, dengan adab. Salah satunya misalnya adabnya itu adalah sampean tidak boleh terlalu banyak tanya kepada guru itu. Ini tidak berarti tidak boleh bertanya, enggak. Tapi jenengan sebagai murid itu enggak boleh takon tritik ya Pak ya. Bertanya kebanyakan itu sampai gurunya jengkel itu. Nah, tidak boleh itu. Ya kalau sampean belum paham ya tanya seperlunya. Tapi tidak terus diperdalam di kayak orang berdebat begitu itu tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Di sini ada kutipan
perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inna min haqqil alimi alla tukthira alaihi bis-su'ali. Haknya seorang guru yang harus dipenuhi oleh murid adalah guru ini tidak boleh ditanyai terlalu banyak. Jadi hak sampean sebagai murid adalah menerima pelajaran. Menerima pelajaran. Ya tanya seperlunya, tapi jangan terlalu banyak itu. Karena itu juga mengganggu guru juga. Ini murid ini sebetulnya nanya atau ngetes saya ini. Nah, kan ada juga murid yang kurang ajar itu ngetes gurunya itu kan. Ini guru saya ini hafal nggak sih itu, terus dites. Wah itu nggak boleh itu. Ya. Wala tu'annitahu fil jawabi, nggak boleh juga santri itu mempersulit guru ya di dalam menjawab pertanyaannya. Jadi seorang mahasiswa itu nggak boleh tanya kepada guru tapi sengaja nanyanya itu dipersulit itu. Ya ngetes sebetulnya itu tidak boleh itu. Itu namanya kesombongan kepada seorang guru, tidak boleh itu. Dan tidak boleh juga wala tulih alaihi idza kasila. Kalau gurunya itu lagi capek atau lagi sedang tidak mood ya nggak boleh terus dipaksa, terus disuruh ngajar itu ya nggak boleh itu. Ya. Pada saat guru itu tidak mood kok terus ditanyai tentang pengetahuan, ya jangan. Adabnya seorang santri adalah melihat kalau gurunya sedang lelah, sedang tidak dalam situasi yang kondusif ya jangan diminta untuk mengajar ya. Kecuali kalau itu sudah kewajiban gurunya karena malam Jumat ngaji ya sudah mau mood tidak mood ya ngaji ya. Tapi kalau dia gurunya itu sedang istirahat lagi capek, terus ada santri nggak tahu dari mana langsung nodong kiai dengan pertanyaan tentang pengetahuan itu ya jangan itu. Wala ta'khudha bi thawfihi idza nahadha. Kalau gurunya tidak mood ya terus nggak boleh digendoli, dipegang sarungnya. Oh jangan dulu ini belum selesai kiai, terangkan dulu sampai saya paham. Nggak boleh itu ya. Itu santri kurang ajar namanya itu. Dan juga walatuf syialahu sirran ya. Ini masih pernyataan Sayyidina Ali. Sampai tidak boleh menyebar-nyebarkan rahasianya kiai atau guru atau dosen. Sikap hormat jenengan terhadap guru ditandai adalah dengan cara sampean menjaga rahasianya kiai. Ini malah sekarang ini ya zamannya medsos ya. Ada santri yang karena merasa dikecewakan oleh pesantrennya dulu begitu sudah tamat langsung wah saya dulu pernah di pondok itu memang kiai itu begini ya nggak bisa nggak boleh itu walaupun sampean sudah nggak ngaji dengan kiai itu lagi karena sampean dulu sudah pernah ngaji dengan dia sudah pernah diberikan kuliah oleh dosen itu oleh profesor itu ya dijaga kehormatannya karena mereka ini menjadi wasilah sarananya Allah mengirim pengetahuan kepada sampean itu. Hormatilah Allah dengan cara menghormati guru yang menjadi wasilahnya Allah mengirim ilmu kepada sampean itu. Itulah adabnya seorang muta'allim. Wala tatlubanna athratahu, nggak boleh sampai mencari kesalahan-kesalahan guru, nggak boleh itu. Wa insalla, walaupun salah. Nah, ini penting ya. Ini pernyataan Sayyidina Ali ini tidak untuk menjustifikasi guru bersikap salah, enggak. Ini adalah haknya seorang yang belajar. Tapi ini enggak boleh dipakai guru untuk terus dalil. Wah, saya punya hak untuk salah. Walaupun salah nggak apa-apa saya karena wajah santri harus menjaga rahasia saya. Itu nggak boleh juga. Saya ingat nasihatnya Abah ya. Mbah Mus ya, Gus Mus ya. Gus Mus itu kalau di dalam ceramah-ceramah untuk perkawinan, nasihati pasangan yang sedang nikah itu sering beliau nasihatnya begini.
Di dalam Islam, dalam agama itu ada dalil-dalil itu yang itu dalilnya suami. Ada dalil itu dalil khusus untuk istri. Nah, dalilnya suami jangan dipakai istri untuk dalili suami. Sebaliknya, dalil untuk istri jangan dipakai oleh suami untuk dalili istri. Misalnya, dalil ya, istri itu harus taat kepada suami. Itu dalil untuk istri. Jangan dipakai oleh suami untuk menindas istri. Kamu kan menurut dalil ini harus taat kepada suami. Kamu salah ini. Itu nggak bisa. Dalil untuk istri itu untuk pitutur buat dirinya. Jangan dieksploitasi oleh suami untuk dalili istri. Nah ini pernyataan Sayyidina Ali ini dalil untuk murid, untuk santri. Santri adabnya tidak boleh menyebar-nyebarkan kesalahannya guru. Walaupun benar-benar salah memang guru. Nggak boleh disebarkan itu. Nggak boleh mencari kesalahan walaupun memang secara faktual guru itu salah. Nggak boleh disebarkan, dicari-cari kesalahannya oleh santri. Nah ini dalilnya santri, nggak boleh dipakai kiai. Oh, saya punya hak untuk salah kalau begini. Nah, itu namanya kiai yang menyalahgunakan dalilnya santri. Nanti juga sama, ada dalil untuk kiai. Jadi kiai punya kewajiban terhadap santri misalnya. Nah, ini santri nggak boleh memakai dalil untuk kiai, dipakai untuk dalili kiai, ya nggak boleh itu. Itu namanya sungsang itu ya. Jadi dalil itu punya proporsinya masing-masing. Dalilnya untuk santri ya dipakai santri. Jangan dipakai guru untuk dalili santri. Nah, kemudian yang keempat, saya akan lanjutkan nanti sampai kelima ya. Yang keempat, adabnya seorang murid adalah an yahtarizal khaidu fil ilmi fi mabda'il amri anil isgha'i ila ikhtilafin nasi sawa'un kana ma khadha fihi min ulumid dunya atau min ulumil akhirati. Orang itu kalau sedang belajar di level permulaan, baru mulai belajar, itu harus fokus kepada poin-poin di dalam pengetahuan itu yang mendasar, yang primer ya. Jangan orang baru belajar itu sudah sok-sokan ingin mencari perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Lah belum menguasai dasar-dasar ilmu kok sudah kepingin mencari apa ya pendapat para ulama ini, ulama itu bagaimana? Karena kalau ada orang baru belajar sudah ingin mengetahui perbedaan di antara para ulama, itu membuat kacau pikirannya. Jadi belajar kalau pada tingkat permulaan ya harus dimulai dengan bagian-bagian yang berupa dasar-dasar ilmu itu ya. Jadi usulul ilm, pokok-pokok pengetahuan itu. Misalnya belajar ilmu nahwu, ya sudah jenengan harus mulai dari pokok-pokok dasarnya dulu tentang apa itu kalam, tentang i'rab, apa jenis-jenis i'rab, ya. Apa itu isim, apa itu fi'il, bagaimana tanda isim, bagaimana tanda fi'il, bagaimana cara menyusun kalimat, ada kalimat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, itu apa itu dasar-dasar semua itu. Nah ini belum tahu tentang fi'il, fa'il, mubtada, khobar, sudah kepingin tahu bagaimana pendapat ulama mengenai huruf jar, apa misalnya min itu. Wah, bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama? Bagaimana perbedaan antara ulama dalam i'rabnya kata lasia, mau ngerti isim aja belum kok sudah kepengen tahu tentang apa itu i'rabnya lasia. Perbedaan di antara para ulama, antara Imam Farra, antara Imam Kisai, Imam ulama Basra, ulama Kufah, Imam Zajjaj. Oh, wah ya nggak bisa. Itu pasti kalau orang ada murid seperti itu tuh mau pamer itu. Kalau sudah dapat pengetahuan tentang perbedaan ulama ini, langsung nanti dibuat status di Facebook. Ya. Kelihatan pinter dia. Wah, dia mengerti tentang perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi.
Nah, ini kalau dalam mazhab 4 ini apa, Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini. Lo belajar tentang wudhu aja belum kok sudah kepengen tahu tentang perbedaan mazhab itu kan tidak bisa itu. Itu namanya nggak sopan itu ya. Baik ini terkait dengan ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Ini adab ini harus dipegang oleh seorang yang belajar itu. Nah, di dalam bagian ini itu ada keterangan yang menarik itu ya. Ada keterangan yang menarik. Jadi tadi kan diterangkan, orang kalau baru mulai belajar, mulailah dari dasar-dasarnya ilmu itu. Jangan langsung loncat kepingin mengetahui hal-hal yang detail dalam pengetahuan itu. Nggak boleh seorang santri mengatakan, wah saya kepingin seperti itu, apa kiai besar itu yang paham mengenai perbandingan madhab. Nggak boleh. Jenengan masih permulaan, nggak boleh niru-niru orang yang sudah ngaji tahunan, sudah sampai ke apa namanya pokok-pokok pengetahuan. Ini mau habis baterainya Mbak, dipasang ini kamera ini ya. Ya. Nah, di sini ada keterangan yang menarik dari Al-Ghazali. Wa minal ghaflati an hadhihi ad-daqiqati dhanna ba'du ad-du'afai anna al-iqtida'a bil aqwiya'i fi ma yunqalu anhum minal musahalati jaizun. Itu belum dicolokkan mungkin ya. Sudah. Ya, jadi salah satu bagian dari adab keempat ini adalah sebagian orang ada yang tidak tahu atau menganggap bahwa mengikuti orang-orang besar, orang-orang yang sudah alim dalam hal-hal yang bersifat apa namanya ya, kemudahan-kemudahan itu boleh. Apa maksudnya? Orang itu kan ada dua ya, orang yang sudah sampai ke tujuan akhir, sudah belajar lama, sudah sampai ke terminal terakhir. Artinya dia sudah berhasil. Dia sudah belajar lama, sudah alim ya. Ada orang yang baru mulai. Nah, orang yang baru mulai itu tidak boleh ikut-ikutan orang yang sudah sampai kepada level yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan. Karena itu orang yang sedang belajar misalnya tidak boleh niru-niru orang yang sudah alim, misalnya orang yang alim itu kan sudah tahu lah tentang apa namanya ya, hukum beberapa hal ya. Banyak hal dia tahu hukumnya itu. Nah, karena orang itu sudah tahu banyak hukumnya, hukum tentang banyak hal, lalu dia melakukan hal-hal yang bersifat rukhsah, bersifat kemudahan. Misalnya apa contohnya ya? Orang yang sudah alim itu sudah ngerti misalnya dalam situasi-situasi tertentu dia boleh sholat itu jamak misalnya. Dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, sudah ngerti perbedaan antara ulama mengenai soal bolehnya menjamak sholat itu kan. Nah ini ada orang yang baru belajar, belum ngerti tentang fikih, belum ngerti mengenai perbedaan ulama, dia ngikuti kiai. Karena kiainya ini menjamak sholat ya. Padahal kiainya ini tidak sedang bepergian, tidak sedang apa sakit atau apa. Artinya dalam situasi yang biasa kok dia menjamak sholat itu. Lalu dia ikut-ikutan itu. Padahal dia belum ngerti apa-apa. Wah kiai saya yang sudah kiai saja begitu apalagi saya boleh lah. Saya ikut-ikut kiai saya itu. Nah itu tidak boleh itu. Tidak boleh.
Karena orang itu kalau baru di dalam permulaan, dia harus mengikuti aturan main dulu secara tertib itu. Nanti kalau sampean sudah sampai di ujung, kemudian sampean itu uh, ngerti ini itu semua, duduk soal tentang segala hal, dengan bisa melakukan sesuatu yang dipandang oleh orang yang di tingkat permulaan itu seolah kok mudah sekali ya. Jadi musahalat. Orang yang sudah sampai di ujung perjalanan, sudah alim, sudah dalam suluk, dalam ilmu tasawuf, sudah sampai ke ujung suluk itu, dia kelihatannya kok tidak puasa, Senin Kemis, tidak ini itu, kok kelihatannya kok tidak banyak ibadah itu. Kok diem aja gitu. Nah, orang yang baru mulai suluk itu nggak boleh ikut-ikutan guru yang sudah sampai di ujung perjalanan ini. Lalu dia ikut-ikutan diem saja, ikut-ikutan males melakukan tadi itu, kemudian itu nggak boleh itu. Jadi mahasiswa yang baru S1 ya nggak boleh ngikuti profesor yang sudah sampai ke level profesor atau sudah jadi sarjana, udah S3, udah nggak boleh itu. Jadi kalau sampai belajar di tingkat awal ya sampai harus ngikuti urutannya, nggak boleh loncat sampai ikuti guru yang sudah sampai di level tertinggi itu. Ini penting dalam hal ilmu suluk, ilmu kebatinan, ilmu tentang torekoh ini. Orang itu kalau sudah sampai ke makom yang tertinggi, itu kelihatannya diem, tapi hatinya itu ibadah itu. Jadi tidak kelihatan banyak sholat, kecuali ya sholat fardu sama sunnah. Enggak tahajud sampai rakaatnya sampai 20 rakaat, 30 rakaat. Kelihatannya kok diem aja itu. Lalu santrinya ikut-ikutan, aku juga ikut diem kayak kiai saya itu. Kiai saya juga kelihatannya diem, toh nggak ngapa-ngapain. Oh, sampai ini diemnya kiai ini setelah melalui proses panjang, sudah terbentuk rohaninya, sehingga walaupun dia kelihatan duduk saja, tapi dia ini batinnya sudah terkondisikan, sudah jadi ibadah, zikir sebetulnya hatinya itu. Lah ini baru murid-murid tingkat awal ikut-ikutan guru ya ikut diem saja. Ya sampai diem tok orang duwe apa-apa. Kalau lagi diem santri ya belum dikondisikan batinnya ya diem-diem tok. Ya kalau begitu ya nggak dapat apa-apa sampean ya. Guru itu diem itu setelah sekian tahun itu ya ibadah banyak sekali, sudah riyadhah ya. Baru sampai di ujungnya kelihatannya kok diem saja gitu ya. Nggak ngapa-ngapain. Kelihatannya itu kayak malas itu ya. Terus murid melok-melok ikut seperti itu. Nah, ya nggak bisa itu. Misalnya ada guru, ada orang yang sudah alim ya. Kok nggak pernah baca buku ya. Lalu santrinya aku ikut-ikutan nggak pernah baca buku. Wong kiai saya juga nggak baca buku itu. Lah kiai nggak baca buku ini sudah sekian tahun belajar ya. Ya sampai baru S1 kok ikut-ikutan profesor yang sudah baca buku semuanya, terus kelihatannya nggak baca apa-apa. Ya. Terus jangan melok-melok itu, ikut-ikutan, itu nggak boleh itu. Ini salah satu adab keempat ini, itu manifestasinya itu. Jadi jenengan dalam belajar itu mulai dari dasar-dasarnya ilmu dulu. Jangan langsung loncat ke ilmu tingkat tinggi. Kemudian juga sama, pada saat jenengan belajar, jenengan nggak boleh terus ikut-ikutan guru dalam segala hal ya. Melok-melok mengikuti tingkah lakunya guru yang seolah-olah itu penuh dengan kemudahan-kemudahan musahalat. Itu nggak boleh. Karena santri itu punya tata caranya sendiri, guru juga punya tata caranya sendiri. Nggak boleh dicampur adukkan itu ya. Kelima adalah, adab kelima adalah alla yad'a talibul ulumi fannan minal ulumil mahmudati wala naw'an min anwa'iha illa wa yanzuru fihi nadharan yattali'u bihi ala maqsadihi wa ghayatihi. Jadi jenengan itu ketika belajar itu harus mengerti ilmu ini apa tujuan pokoknya itu ya.
maksud dan goyahnya. Jadi sampean tahu itu peta pengetahuan itu ngerti meskipun secara besaran saja ya. Misalnya sampean ngaji fikih, fikih ini untuk apa? Ngaji nahwu, sorof, ini untuk apa ini? Apa goyahnya? Tujuannya itu untuk apa? Sampean belajar ilmu coding, apa ini kegunaannya itu? Tujuan pokoknya. Karena kalau sampean nggak ngerti, ya seperti orang jalan nggak tahu petanya, sampai nggak ngerti nanti sampai di ujung mana itu. Makanya guru ketika mengajarkan pengetahuan pada tingkat dasar itu selalu ada namanya apa ya, mukaddimat ya. Jadi pengantar-pengantar terhadap pengetahuan itu. Makanya kalau dalam kitab kuning ya, ketika seorang ulama nulis tentang ilmu tertentu, misalnya tentang fikih itu, ya, ada kitab tentang fikih itu dimulai dengan pembahasan dengan apa itu al muqaddimatul ashar ya. Ada muqaddimah 10 ya. Misalnya tentang apa nama ilmu ini apa? Ilmu ini apa? Ya, ilmu fikih gitu. Harus tahu dulu namanya. Wong sampean nggak ngerti namanya kok belajar ilmu kan nggak bisa. Harus kenal dulu nama ilmu itu namanya apa. Kemudian buahnya apa? Samrotu. Ini nanti kalau belajar ilmu ini membuahkan apa. Kemudian hubungan ilmu nisbatu, hubungan antara ilmu ini dengan ilmu yang lain itu di mana? Itu diterangkan oleh gurunya itu. Kemudian apa namanya apa hoyatuh, tujuan akhirnya apa itu? Jadi orang belajar harus mengerti ini semua. Dan guru juga wajib memberikan keterangan mengenai ini. Supaya orang yang belajar mengerti peta besar ilmu ini apa. Sehingga tidak dalam situasi apa ya, gelap gulita itu ya. Nah terakhir sebagai apa penutup ya, ilmu itu tentu saja bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Nah, ilmu yang paling tinggi tingkatannya adalah ilmu yang tujuan akhirnya adalah memfasilitasi kita, membantu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah asyraful ulum ya. Ilmu yang tujuan akhirnya adalah untuk mengerti dan mengenal Allah itu. Ya ilmu yang seperti itu ya ilmu batin ya, ilmu tasawuf ini ya, ilmu tasawuf ini ilmu yang tujuannya adalah membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu ilmu pembantu, itu ilmu fikih, ilmu apa ya, nahwu, sorof, segala macam itu ilmu pembantu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang untuk mengenalkan kita, membantu kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau tanya ini ya. Ah, ini menarik. Tentang tidak membuka kesalahan kiai. Bagaimana aplikasinya berkaitan dengan kasus-kasus pelecehan seksual di beberapa pesantren dengan dalih pembelajaran antara kiai dan santri. Nah, ini bagaimana mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ya. Ini tentu pertama-tama ya, ini Mas Dodi dari Adelaide ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini pertama adalah kasus ini kasus yang tentu mencoreng pesantren ya. Ini kasus yang mencoreng pesantren, jadi memang harus diatasi dengan serius ya. Nah, bagaimana sikap santri? Ini ada dua, ada sikap santri, ada sikap orang yang bukan santri, maksudnya bukan orang yang belajar di pondok itu ya. Tentu saja ini masalah yang harus diatasi sehingga tidak boleh atas nama tidak boleh membongkar kesalahan kiai lalu kita nggak boleh, wartawan nggak boleh melaporkan, ini tidak, bukan itu maksudnya. Ini sebagai kasus kekerasan ya harus dibongkar untuk menangkal supaya tidak terulang ya. Tetapi sikap santri kepada
kiai di pondok itu lain. Ya. Orang yang bukan santri di pondok itu atau wartawan yang bukan mondok di situ ya tugas dia membongkar kasus ini. Tapi kalau jenengan kebetulan mondok di pondok itu, ya sebaiknya sampean tidak kemudian ikut membongkar kesalahan kiai bersangkutan. Karena kesalahan ini tugas orang lain untuk membongkarnya. Tapi jenengan sebagai santri tugasnya tetap menjaga. Adabnya sampean begitu. Ya. Karena ini kan soal pembagian tugas saja. Tugas pembongkaran kasus ini bukan pada santri bersangkutan. Ya. Tapi ini tugasnya wartawan ini. Menginvestigasi. Tapi sampean sebagai santri di situ tetap hormat kepada kiai itu. Wa inzalla, jenengan tidak boleh mencari kesalahan wala tatluba athratahu wa inzalla. Walaupun kiai itu salah, jangan nggak boleh mencari kesalahan-kesalahannya. Lalu membongkarnya tidak boleh. Membongkar itu tugas orang lain itu ya. Ini adab ya, adab ya. Ini ya saya mengatakan begini jangan kemudian sampean artikan wah ini santri berarti diajari untuk taat buta kepada kiai. Enggak begitu sebetulnya, enggak begitu. Ini orang modern ini kan kadang-kadang sensi banget ya. Seringkali menarik kesimpulan terlalu jauh gitu loh. Ajaran mengenai tidak boleh mencari kesalahan kiai tidak berarti bahwa kalau kiai salah itu tidak boleh dibongkar kesalahannya oleh media. Enggak boleh dibongkar oleh Komnas Perempuan, enggak. Itu tugas daripada pihak-pihak lain yang punya tanggung jawab melakukan investigasi itu. Tapi santri yang ngaji kepada guru di situ itu loh, jenengan santrinya kiai itu kebetulan, ya tetap sampai harus hormat itu. Nggak boleh terus menceritakan kesalahan ini kepada siapa saja itu. Kalau jenengan dipanggil sebagai saksi di dalam pengadilan sebagai santri, monggo saja, itu tugas. Ya, tugas itu kewajiban sampean sebagai warga negara hadir di pengadilan memberi kesaksian. Tapi tidak bisa di luar konteks itu semua. Terus kesana kemari nyebarkan kesalahannya kiai, nulis di medsos. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu sudah di luar proporsi. Kayaknya nggak ada yang lagi ya yang nanya ya, Mbak Admin ya. Kita lanjutkan minggu depan yang wadhaif atau adab seorang santri sampai 10 ya. Ada 10, ini baru kita terangkan 5. Nanti 5 berikutnya kita akan bahas di di minggu depan. Saya kira itu ngaji atau kuliah ihya tematik pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.